Datang kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi ini kita sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan suatu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat sekaligus berjamaah di Masjid Al-Faidin. Semoga ibadahnya kita Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, melimpahkan keberkahan kepada kita, dan juga Allah memberikan rezeki yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anak lelakinya Ki Mas'ud, bahwasanya Nabi Muhammad berkata, "Ya ibna Mas'udin julusuka sa'atan fi majlisil ilmi." Hei anak lelakinya Ki Mas'ud, duduknya kamu di tempat ilmu, walaupun kamu tidak membawa pulpen dan kamu tidak menulis satu huruf pun, hanya duduk doang, maka itu lebih bagus daripada kalian bersedekah 1000 hewan kuda di jalan Allah. Wih, banyak ya. Kalau seandainya pahala itu kelihatan aja, pasti banyak orang tuh nggak mau nggak ngaji, pasti ngaji semua. Begitu. Bahkan hadis yang lain bahwasanya Nabi Muhammad berkata, "Man intaqala li thalibil ilmi ghafarallahu ta'ala ayyahtuwa." Yang artinya barang siapa orang yang berpindah dari rumah ke tempat pengajian untuk menuntut ilmu niatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya sebelum melangkahkan kaki menuju ke tempat pengajian. Jadi insya Allah Pak, ngajinya kita di sini itu termasuk penghapus dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat An-Nahl yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang artinya, bertanyalah kepada ahli apabila kalian tidak mengetahui. Nih, jadi Allah berkata bahwasanya kita suruh belajar kepada ustaz. Allah menyuruh kita suruh menuntut ilmu, ada gurunya. Kenapa? Sebab lantaran ibarat itu pedang ditaruh di meja. Pedang membutuhkan tangan. Ya, ilmu juga sama. Ya, butuh yang namanya pengarahan. Kalau seandainya hanya membaca doang, contohnya, dikhawatirkan begitu, takut salah paham. Karena banyak zaman sekarang berpikiran kayak gini, bapak-bapak, Al-Quran turun di Arab, bahkan tulisan Al-Quran adalah tulisan Arab. Banyak orang yang menyangka bahwasanya orang Arab pasti bisa mengartikan Al-Quran. Kenyataannya tidak, Pak. Kenapa tidak? Lantaran tidak tahu maksud dan tujuan daripada isi Al-Quran. Kenapa bisa nggak bisa? Lantaran bisanya kita mengartikan itu butuh yang namanya ilmu nahwu, ilmu sorof. Ilmu nahwu tujuannya apa? Biar mengetahui kedudukan kalimat tersebut. Contoh kemarin debat-debat di Menak yang berbunyi masalah bid'ah,
man ahdasa amrina minhu wa huwa raddun. Jadi barang siapa orang yang mendatangkan perkara baru yang tidak dikerjakan dari Nabi Muhammad wa huwa raddun, maka ditolak, maka sasar. Jadi tahlilan kata dia Nabi Muhammad tidak tahlilan, rajaban Nabi Muhammad tidak rajaban. Tuh, kenapa bisa ngomong kayak gitu? Lantaran dia hanya bisa mengartikan, tidak bisa mengetahui kedudukan kalimah-kalimah di situ. Di ayat di hadis tersebut ada yang namanya minhu. Min faedahnya apa? Min ini namanya kalimat isim. Kalimat isim ya, isim yang mengejarkan di kalimat isim, kalimat huruf yang mengejarkan di kalimat isim. Faedah min ini apa? Yaitu intihail goyah. Jadi dari awal Nabi Muhammad itu mengajarkan kebaikan kepada umat manusia sampai akhirnya Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, itu apa-apa. Begitu. Yang namanya tahlilan, berkumpul sama saudara kita, disunahkan oleh Nabi Muhammad. Membaca yasinan, memberi makanan kepada saudara kita, iya, nak sunahnya Nabi Muhammad. Membaca yasinan, sunahnya Nabi Muhammad. Jadi adanya tahlilan ini termasuk kumpulan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama terdahulu menyebutnya tahlilan, begitu. Terus kalau ngadain rajaban, bid'ah enggak, karena yang namanya rajaban maulidan ini adalah kumpulan daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ajaran Nabi Muhammad, dari ajaran Nabi Muhammad apa-apa di situ. Jangan hanya mengartikan artinya doang, begitu. Contoh kayak gini Pak, ya, bahwasanya anjing itu, hewan babi itu tidak haram. Minuman keras yang memabukkan tidak najis. Kalau orang yang tidak tahu ilmu mah, wah ustadz ini begitu, ustadz ini agak benar. Yang namanya hewan babi mah, yang namanya hewan anjing mah najis, haram. Bahkan yang namanya alkohol, bahkan namanya minuman keras najis. Nah dulu ya, nah adanya hewan babi bisa haram apabila dipegang. Ya, hewan babi bisa haram lantaran dimakan. Kalau ya jojong bae mah lewat doang mah masing-masing. Kita di sini ada hewan babi di sana, masing-masing. Itulah kebanyakan orang yang salah paham. Karena ini mengartikan masalah B ini, huruf ba, yang artinya itu dengan. Dengan ini faedahnya ada dua. Kalau di ilmu nahu, ada yang namanya hakiki, nyata, ketemu, makan ataupun megang. Ada juga majazi, hanya selewatan doang. Ini banyak manusia, ya kita selaku orang muslim salah paham di situ. Jadi kalau mau ngatiin, ya, oh boleh nggak ngajarinnya? Boleh, tapi jangan sampai begitu ya, meyakinkan hadis tersebut dengan ego sendiri sebelum ditanyakan sama yang ahli. Begitu. Emang Nabi Muhammad ngomong fas'alu apa? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Diwajibkan atas orang muslim dan muslimah menuntut ilmu. Iya, menuntut ilmunya perlu ada gurunya, Pak. Ini kayak lagi ini nih, namanya menuntut ilmu kayak gini, namanya menuntut enggak? Menuntut, Pak. Tapi perlu ada guru. Kalau namanya kayak gini mah namanya diskusi, ya, metode diskusi. Begitu. Kalau ini mah namanya tausiah, najis telinga. Begitu kalau orang Jawanya mah begitu. Kalau seandainya ada ilmu yang didapat, jangan langsung, kalau belum tahu kedudukan si hadis itu, jangan sampai-sampai kita itu
melemparkan, meyakinkan, bahkan membenarkan diri sendiri sebelum bertanya. Kalau seandainya tidak bertanya kepada ustadz ataupun gurunya, wa huwa sayyidu syaitanu, maka gurunya adalah setan katanya. Tuh, yang biasa banyak orang takutnya kayak gini nih. Zaman dahulu ada seorang santri yang namanya, ya pas waktu ngaji gurunya tausiah, gurunya ngaji, dia ngantuk kan. Kata si gurunya ngomong begitu, ya santriwan dan santriwati, orang hidup itu ambillah yang bagus, yang bagusnya, yang buruknya dibuang. Tuh, berhubung dia ngantuk ngajinya gitu, pas waktu di masjid, ya pas pulang di masjid tiba-tiba ngeliat sendal dia, sendal saya buruk nih, ada sendal bagus nih. Ya berpikiran dia ngomong, wah kemarin saya ngaji sama kiainya, ambil yang bagus, buang yang buruk, lah tuh keribe begitu. Tuh akibat apa? Lantaran hanya ya ngaji telinga saja Pak, begitu. Sendal orang dibawa. Ya jadi bapak-bapak hadirin rahimakumullah, yang diwajibkan menuntut ilmu itu ilmu apa sih? Nih bapak-bapak nih, ya selaku mempunyai anak, ya jangan sampai anak menjadi raja. Ya anak semaunya sendiri begitu. Apabila udah diyakini sama orang tua nggak masalah. Tapi kalau seandainya belum diyakini, baru ngaji bentaran, udah umur kelas 1 SMP ataupun 2 SMP, nggak ngaji dia. Ya, lah saya mah bu, lah saya mah ayah nggak usah ngaji, les aja. Ya, lah saya mah nggak ngaji, begitu, main silat aja, begitu. Padahal ngajinya masih balok Pak. Ya, jadi kenapa sih disebut ngajinya masih balok? Yang namanya bisa itu lantaran biasa Pak. Ya, walaupun kita itu hafalnya banyak, Al-Qur'annya, juz amanya, walaupun dia udah bisa baca Al-Qur'annya, kalau kelamaan dia tidak baca, mulut semakin keras lagi, gagok bacanya. Begitu. Banyak zaman sekarang anak-anak lebih mendahulukan kepentingan ilmu sosial dibandingkan ilmu agama. Begitu. Ilmu agama hanya habis maghrib doang. Kalau seandainya yang lain mungkin susah gitu ya, diluangkan waktu untuk habis maghrib ngaji. Kalau seandainya nggak bisa waktu maghrib, minimal 1 hari 1 malam itu ada 1 waktu untuk mengaji. Jangan itu mah total begitu ya, untuk sekolah, pelajaran sekolah. Ya pinter zaman sekarang, saya mah nggak ngaji, hanya tadarus aja, kurang bagus Pak. Walaupun dia tadarus, kalau nggak ada gurunya, kalau udah bisa nggak masalah. Tapi kalau belum bisa dia tadarus, ya masih acak-acakan. Begitu. Jadi perlu kita selaku orang tua menegaskan, begitu. Jangan sampai kita itu menyesal suatu hari tua kita lantaran anak kita mengaji ilmu agama itu bukan yang penting aja hanya Al-Quran saja Pak, melainkan ilmu hadis juga termasuk penting, ilmu tajwid juga termasuk penting, ilmu begitu ya, ilmu fikih juga termasuk penting. Begitu masih banyak. Ilmu hadis tujuannya buat apa? Buat mengetahui mana yang salah, mana yang benar, mana yang harus ditinggalkan, mana yang harus dikerjakan. Jangan sampai kita waktu muda sibuk cari duit, ya membanting tulang untuk makan anak istri kita lupa ngajarin pendidikan agama hadis kepada si anak. Sewaktu si orang tuanya nggak bisa kerja, apalagi sewaktu orang tuanya sakit, anak tidak membantu dan juga tidak mengurus orang tuanya. Lantaran apa? Tidak mengetahui dosa. Lantaran apa? Tidak mengetahui takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantaran apa?
Lantaran tidak ada pendidikan. Tuh, ya. Terus Al-Quran penting tidak? Penting Pak. Tujuannya apa? Suatu hidup kita masih sehat begini, pahalanya ngalir kepada kita. Apabila kalau pengen penuh mengalirnya pahala daripada anak ini, ya perlu diakekahin Pak. Akekah hukumnya sunnah muakkad. Jadi kalau seandainya anak ini belum diakekahin, begitu ya, apabila si anak ini melakukan kebagusan, contoh mendapatkan 10 kebaikan dari Allah, maka 10 kebaikan ini tidak semuanya untuk orang tuanya, akan tetapi Allah bagi menjadi 2, begitu, 5 untuk kedua orang tuanya. Lantaran apa? Masih tergadai, begitu si anak tersebut. Jadi kalau ada ada rizki, akekah Pak, begitu. Ditanya oh istrinya, ditanya bapaknya, begitu, akekah, begitu. Tanya anaknya, udah akekah belum, begitu, akekah. Tujuannya apa? Penting apabila, karena anak ini juga rizki Pak, tergantung didikan kita. Kalau didikannya bagus kepada anak kita, seandainya tidak akekahin, rugi Pak, kita rugi, begitu ya. Apalagi ntar seandainya ya kalau tidak diajari pengajian, si anak ini orang tuanya meninggal, si anaknya tidak bisa membacakan Al-Quran, bahkan begitu ya, hanya membacakan Al-Qurannya lewat HP ditaruh di telinga mayit bapaknya, begitu, Yasin wal Qur'anil Hakim, gitu ya, dia hanya main gaplek, begitu ya. Yang satunya anaknya ngerokok, begitu, yang satu anaknya tiduran, pengen kayak gitu Pak. Masya Allah ya. Jadi rugi kita selama ini kalau ada istri kita, karena hakikatnya apa? Anak adalah titipan, istri juga hanya titipan. Masalah ibadah masing-masing yang kita cari bagaimana caranya kita itu mengurus anak kita, kita mendidik istri kita, mengandung pahala untuk kita yang capek. Jangan hanya mengejar duniawi, jangan hanya mengejar ya kecantikan. Wih, Masya Allah, kalau seandainya pengen nurut mah harus beliin boreh, begitu ya, make up, begitu. Wih, istri nuntut pengen beli make up, bos tua mah tua aja, nggak bakalan muda-muda walaupun tebel juga make upnya ya. Jadi baik hadirin jamaah rahimakumullah, jadi intinya penting dalam belajar ilmu agama, karena dalam mendidik ajaran ilmu agama termasuk kewajiban kedua orang tua kita atau kedua orang tuanya terhadap anaknya. Mungkin ini saja saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal afiyah wa dawamal afiyah wa syukran afiyah wa nas'alukal ghina 'anil nas. Allahumma inna nas'aluka min kulli khair ahata ilmuka fid dunya wal akhirah. Allahumma atim bil Islam, Allahumma atim bil iman, Allahumma atim bi husnil khatimah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa nasta'inuka ala fasadid bina wa nas'aluka sholaha amrina kulli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shif anna minal bala'i wal waba'i wal ghala'i wal qahti wal fitani wat ta'un wat ta'una wad dharra'i ma la yakhsibuhu ghairuk. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu
Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi